Salam sehat dan salam sejahtera semuanya, salam. Saat ini saya ada di sawah. Dan ini adalah lokasi sawah yang saya olah. Ada sekitar 30 are kawan-kawan. Dan dari sawah ini saya akan membuat konten. Tapi kontennya tidak mengenai sawah ya. Tapi mengenai seorang betina. Betina yang pakai pakaian agamis. Dan dia mempromosikan bahwa khilafah negara Islam adalah solusi bagi Indonesia. Dan katanya kalau Indonesia sudah negara khilafah, maka Indonesia akan damai, akan aman, akan sejahtera. Itu promosinya. Ya, tapi faktanya, di mana negara Islam, disitulah kehancuran terjadi. Di mana syariat Islam diberlakukan, di sanalah kesengsaraan yang terjadi. Anda mau fakta? Anda lihat Afghanistan, Anda lihat Taliban, ya, Anda lihat Suriah, Anda lihat Oman, Anda lihat Gaza, Anda lihat Irak, dan beberapa negara-negara yang menerapkan syariat. Semua negara-negara itu hancur, koruptornya paling tinggi, pelanggaran HAM-nya paling hebat, dan mereka lakukan itu mengatasnamakan Islam, ya, mengatasnamakan Islam. Terorisnya paling banyak di sana, ya, kekerasannya, perbudakannya di sana terus terjadi. Itulah negara syariat Islam yang mereka junjung tinggi di negara-negara Islam. Apakah Indonesia juga akan menjadi negara Islam? Mari kita simak video ini. Sistem pemerintahan Islam menjamin kebebasan setiap umat beragama. Hal ini sudah dibuktikan ketika masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memasuki Al-Quds, mengambil alih pemerintahan Al-Quds dan mendirikan sistem pemerintahan Islam, Khalifah Umar bin Khattab menjamin kebebasan setiap pemeluk beragama, membiarkan Nasrani dan Yahudi untuk memeluk agamanya, membiarkan Nasrani dan Yahudi untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya baru dari Taiwan. Di sana itu negaranya ateis, tetapi sangat menjunjung kejujuran. Rombongan saya ketinggalan kopernya di stasiun, diantar buka hotel. Ada teman saya juga yang HP-nya ketinggalan, di taksi kembali, Pak. Ini negara ateis. Jadi barang hilang itu kembali. Nah, di Indonesia barang ada hilang. Padahal semuanya bilang la ilaha illallah. Kita kalau ke Eropa itu tepat waktu. Mungkin bapak-bapak ini sudah pernah keliling dunia. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah kemput, Bu. Seluruh negara sudah saya kunjungi kecuali yang belum. Kecuali yang belum. Kan boleh bilang begitu. Kalau di Eropa ketemu nanti di kantor jam 7. Jam 7 kurang 5 menit pintu belum terbuka. Jam 7 pagi pas baru dibuka. Loh, tepat waktu itu kan Islam. Berada di negeri yang tidak Islam. Nah, kita tepat waktu itu hanya satu, berbuka puasa. Kalau ini lihat ketawanya seperti pengalaman ini. Kok bisa kalau rapat tidak tepat kan? Malah kalau janji kepada orang daerah sebelah Afrika sana, ruwet tuh. Kalau sudah dia bilang insya Allah, itu banyak tidaknya. Kalau bilang bukro besok, itu berarti tidak. Di Pakistan itu ada satu tempat dipakai bergantian antara Syiah dan Sunni untuk khol. Setiap Sunni di situ dibom oleh yang Syiah, Syiah di situ dibom oleh orang Sunni. Terus bom ini ajaran siapa? Di Indonesia ini ada undang-undang zakat, iya benar? Zakat kan itu sangat Islami. Tapi apakah dengan begitu orang lalu kaya-kaya semua? Enggak, Bu. Tergantung proses ekonomi. Begitu ada undang-undang zakat diumumkan, diundangkan, saya mengumpulkan orang untuk seminar zakat.
di Jakarta. Ternyata yang datang itu mustahik semua. Tidak ada muzakinya. Jadi yang datang itu semua penerima zakat. Tidak ada pemberi zakat. Akhirnya tukar menukar proposal sama melaratnya. Sekarang kita pergi ke Korea, diantar oleh pejabat staf-staf Deplu ke sana kemari. Itu dikasih tip, itu enggak mau betul. Jangan Pak, saya sudah digaji oleh negara. Salah saya menerima. Saya paksa Bu, ya saya cuma kopiah sama sarung aja saya kasihkan itu. Enggak mau betul. Kalau Bapak memaksa saya, berarti Bapak mencelakakan saya sampai saya malu, Pak. Loh, itu kok di Korea, Pak? Ya di Surabaya kok enggak begitu. Iki nek gak ngenei medit encene wong iku. Pahit. Iki boyo gak doyan iki. Saking pahite wis diuntal gelepe maneh wong iku. Jadi ini bagaimana ini? Ini bagaimana negeri kita ini bagaimana dengan ajaran yang selalu digembar-gemborkan itu bagaimana? Yang ditakuti para koruptor itu apa, Pak? Masuk penjara? Oh, bukan. Polisi? Alah, bukan. Masuk neraka? Alah, bukan. Lah apa? Yang ditakuti koruptor itu daging babi. Lah kok bisa? Kalau nggak percaya, coba itu koruptor yang sudah dihukum, yang sudah masuk penjara, kamu kasih daging babi, pasti dia akan menolak. Haram. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati masuk neraka. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Apa itu? Yaitu runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Lihatlah orang Indonesia itu belajar ya. Itu negara Arab Timur Tengah itu runtuh tuh kenapa tuh? Kok bisa sampai seperti itu? Kita ambil satu. Rakyat seharusnya tidak hanya menuntut dibubarkan DPR, tapi menuntut untuk mengganti sistem pemerintahan ini dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam tidak diperlukan DPR untuk membuat undang-undang, cukuplah digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya dibutuhkan para mujtahid. Struktur pemerintahan Islam tidak menghabiskan anggaran seperti sistem demokrasi saat ini. Rakyat. Jadi begitulah si betina ini mempromosikan negara Islam. Katanya negara Islam ini cocok bagi Indonesia. Anda bisa lihatlah fakta-fakta di lapangan. Kehancuran negara-negara Islam itu kenapa? Bagi Indonesia juga diambang kehancuran itu karena apa? Semua pemimpinnya adalah orang-orang malu saya mengatakannya. Salam waras dan support terus Pavel 88 Channel. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya, kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.